Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dilimpahkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Kali ini aku mau cerita aja teman-teman. Ini aku habis beli motor. Ini kayak Yamaha XSR 155 di tahun 2023 ini. Tapi ini bukan motor baru teman-teman. Ini motor second. Sebenarnya aku waktu itu berencana beli motor baru, beli XSR baru ya. Cuman aku ditawarin sama temenku, ini aku punya motor Yamaha XSR, masih bagus kondisinya. Tahunnya sih udah 3 tahun yang lalu, ini 2020 awal. Jadi udah usianya hampir 3 tahun. Bulan 3 besok umurnya 3 tahun. Kemudian akhirnya aku coba lihat motornya. Aku lihat-lihat kondisinya masih bagus sih. Masih lumayan oke. Aku cek-cek semua juga masih oke. Kondisi ban ya masih 70%, aku pikir 70%. Ini dan pertimbanganku kenapa beli motor second nggak jadi beli motor baru aja. Untuk di daerahku sekarang XSR ini harganya hampir 40 juta, 39 ya kurang 100 ribu kayaknya 40 jutanya. Nggak tahu sekarang mungkin udah 40 juta. Nah ini aku dapat harga 27 juta lebih dikit. Nah selisihnya hampir 13 juta kan. Pikirku lumayan nih 13 juta bisa untuk custom atau modif nih. Akhirnya ya udah aku setelah cek coba-coba tes akhirnya aku putuskan untuk beli motor second ini. Dengan selisih 13 juta dapat motor yang kondisinya cukup bagus, masih cukup oke. Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada PR lah ibaratnya. Nah kemudian aku ini tapi udah sedikit ganti beberapa part teman-teman. Ini joknya ini sudah aku ganti pakai MBTEC. Kalau orinya itu warnanya coklat muda dan ininya tuh agak keras. Dia kulitnya aja cuman kulit, nggak ada tambahan apa-apa. Kalau ini ada tambahan busa di dalam kulitnya, di dalam kulit joknya ini, jadi bisa jadi lebih empuk. Kemudian stang aku sudah ganti pakai Fiction Air. Ini lebih tinggi sedikit, kurang lebih sekitar 3 cm, dan posisi stangnya agak mundur. Jadi untuk posisi ready-nya lebih nyaman. Kalau orinya itu agak lebih pendek sedikit dan posisi stang itu lebih maju di sini teman-teman. Nah lebih maju. Itu posisinya agak nunduk. Kalau buat riding agak lama lumayan bikin pegel. Kemudian aku pasang ini universal bracket ini. Jangan ditiru teman-teman, mungkin akan terlihat jelek ya. Menurutku aku sendiri jujur nggak begitu suka dengan tampilannya. Tapi aku butuh teman-teman. Ini aku butuh untuk holder atau bracket kamera ya. Kamera 360 itu kalau ditaruh di sini itu bakal menghasilkan video yang bagus. Seperti ini video ini. Nah itu dia. Kemudian spion aku ganti pakai punya Scoopy teman-teman. Ini punya Scoopy. Jadi biar kelihatan makin klasik gitu ya, pakai lampu bulat gini. Kalau lampu spion orinya kan punya Mio, itu Mio banget pokoknya. Kemudian aku pasang juga cover radiator untuk melindungi radiator dari mungkin cipratan batu dan lain-lain. Kalau untuk knalpot aku mau tetap biarkan pakai standarnya teman-teman, karena aku malas berurusan dengan polisi ya. Karena di daerahku jadi target tuh yang pakai knalpot racing yang suaranya berisik. Aku sendiri juga sudah nggak suka pakai knalpot yang suaranya berisik. makanya mau pakai yang standar aja. Kemudian, nah yang paling
penting bagiku teman-teman. Ini standar tengah. Nah, ini sebenarnya XSR ini nggak ada standar tengahnya. Bawaan dari pabriknya sana, dari dealernya itu nggak ada standar tengah. Ini aku sudah pasang standar tengah karena aku butuh teman-teman. Kalau buat nyuci, buat ngasih pelumas rantai itu lebih mudah kalau ada standar tengahnya. Nggak usah minta bantuan orang lain untuk muter-muter rantainya, rodanya. Kalau pas nyuci juga muter-muter bannya gampang. Nah, aku sedang pesan behel yang sini. Aku pesan pokoknya ngopi di punya Mas Andi Sihan, temanku yang dari Klaten itu. Dia punya behel custom. Itu bentuknya simple, nggak begitu mencolok, tapi sangat fungsional. Kalau mau standarin tengah bisa angkat pakai behelnya. Kalau sekarang ini belum ada behel, angkatnya pakai ini aku di sini. Jadi agak repot juga. Kemudian selain bisa untuk mengangkat saat mau standarin tengah, bisa juga untuk bracket side back. Nah, kalau misalnya mau touring agak jauh, bawa-bawaan banyak itu side back. Nah, jadi menurutku worth it sih ya. Dengan selisih 13 juta dapat motor dengan kondisi yang cukup prima, bagus, kondisinya masih oke lah. Kita bisa pakai yang 13 juta itu untuk menambah atau custom biar tampilan lebih oke. Yang pasti kalau aku sih customnya yang fungsional teman-teman. Kayak ini masang standar tengah, kemudian behel nanti bisa untuk side back, terus ini spion. Ini spionnya bener-bener spion, bukan asal spion variasi yang buat lihat belakang susah itu. Ini bener-bener wide, itu untuk melihat ke belakang itu benar-benar luas karena cembung ya. Kan ada tuh spion-spion variasi yang tampilannya oke, tapi kacanya itu cerminnya tuh datar gitu, jadi nggak bisa melihat luas ke belakang. Menurut teman-teman bagaimana? Kembali sih ke kondisi masing-masing ya, atau selera masing-masing. Kalau punya dana berlebih sih beli baru nggak apa-apa, tapi bagiku karena dengan pertimbangan biaya dan lain-lain, kalau untuk beli baru kemudian masih ngeluarin dana lagi untuk custom, wah itu akan menguras tabungan lagi. Tapi kembali lagi ke masing-masing ya, nggak masalah sih beli baru kalau ada uang lebih dan untuk custom lagi. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video singkat tentang ini Yamaha XSR. Ini akan menemani ridingku untuk bergantian dengan WR dan X-Max nya ya. Karena aku sendiri berprinsip kepada sebenarnya semua motor mau dipakai ke tempat apa sih boleh-boleh aja, tapi aku lebih suka yang nyaman dengan habitatnya. Kalau WR ya untuk jalan atau rute-rute yang agak-agak semi-semi off-road gitu masih oke, suspensinya enak. Kalau X-Max enaknya untuk luar kota yang aspal terus, untuk touring jauh gitu. Nah kalau ini sih yang untuk santai-santai ya, ke gunung-gunung yang jalannya masih relatif bagus, nggak terlalu jauh, masih oke nih.